Coba Anda bayangkan ini ya, di Indonesia itu ada sekitar 40 juta orang Sunda. Iya, itu angka yang besar banget sih. Bener, itu kira-kira setara loh sama seluruh populasinya negara Kanada. Coba Anda pikirkan sejenak, sebuah kelompok masyarakat yang besarnya sama kayak satu negara maju gitu. Punya bahasa, budaya, dan ya tradisinya sendiri kan. Tapi anehnya, em, kalau Anda sekarang nih buka ponsel Anda, terus nyari satu aja platform media sosial yang arsitekturnya tuh bener-bener didesain khusus buat budaya mereka dari baris kode pertamanya, Nggak ada kan? Nol besar pasti. persis, nol. Ya maksudnya sampai hari ini ya. Dan ironi terbesarnya tuh gini, internet kan awalnya dijanjikan kayak jadi tempat bertemunya berbagai budaya gitu kan ya. Tapi perlahan malah berubah jadi semacam mal raksasa global. Memang sih sangat efisien, gemerlap gitu. Tapi ya setiap tokohnya kelihatannya sama persis. Ya algoritmanya kayak menyeragamkan cara kita berpikir ya. Bener banget. Identitas lokal itu pada akhirnya cuma direduksi jadi sekedar caption bahasa daerah sesekali doang. Atau ya, mentok-mentok filter komedi sesaat lah. Bukan jadi inti dari pengalaman digitalnya itu sendiri. Nah itu sebabnya bedah materi kita hari ini tuh kerasa sangat beda. Kita punya setumpuk spesifikasi teknis nih dan catatan dari ribuan baris kode tentang sebuah inovasi digital yang namanya Sundanis. Sundanis ya. Menarik banget ini. Dan misi sesi penelusuran kita hari ini bukan sekedar ngebahas, oh ada aplikasi baru nih. Enggak. Kita lagi mengeksplorasi sebuah upaya radikal lah ya untuk menyelamatkan identitas suku di era digital. Dengan cara ngerombak total struktur media sosial yang selama ini kita kenal kan? Betul. Dan buat Anda yang lagi dengerin sekarang mungkin mikir, saya bukan orang Sunda nih, terus apa urusannya inovasi ini sama saya gitu kan? Wah, ini pertanyaan bagus. Coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas ya. Anda ini kan warga digital. Anda berinteraksi sama algoritma tuh tiap hari. Kalau Anda pernah ngerasa capek gitu ya, dikomodifikasi, capek ngelihat algoritma yang cuma ngejar viralitas kosong. Yang isinya cuma sensasi doang itu ya. Iya, bener. Nah, apa yang lagi dibangun sama Sundanis ini pada dasarnya adalah sebuah catak biru loh. Ini eksperimen nyata tentang gimana sih masa depan internet itu bisa jadi tempat yang lebih sehat dan lebih memanusiakan penggunanya. Oke, mari kita bedah ini dari arsitekturnya dulu deh. Karena jujur aja nih, waktu pertama kali saya baca dokumen spesifikasinya, saya tuh lumayan skeptis. Skeptis gimana tuh? Iya, di atas kertas Sundanis ini mengklaim kalau mereka itu gabungan dari Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Netflix, sampai ChatGPT. Maksud saya kalau Anda numpuk semua itu di satu aplikasi, insting pertama saya tuh langsung mikir, wah ini bakal jadi monster digital yang luar biasa, gemuk, clunky, dan pasti bikin penggunanya pusing. Ya wajar sih, skeptisisme Anda itu sangat beralasan loh. Karena sejarah teknologi kita kan memang penuh ya sama aplikasi palu gada yang akhirnya gagal gara-gara nggak punya fokus. Tapi yang memukau di sini adalah rahasia eksekusi mereka. Mereka punya filosofi desain yang disebut 10 pilar. 10 pilar ya? Iya, jadi alih-alih ngelihat ini sebagai tumpukan fitur yang acak, mereka ngebangun apa yang mereka sebut saung digital. Dan ini bukan sekadar nama gaya-gayaan aja loh. Gini ya, kalau kita bicara soal saung di budaya Sunda, bayangan saya tuh langsung tertuju ke tempat istirahat kan. Kayak sebuah gazebo tradisional di tengah sawah atau kebun, Iya, tempat orang ngumpul, ngobrol santai habis capek kerja. persis. Jadi secara psikologis UI atau antarmuka penggunanya itu emang didesain supaya Anda kerasa kayak lagi pulang ke rumah ya. Bukan malah ngerasa cemas gara-gara dihujani notifikasi fear of missing out kayak di platform lain. Bener banget. Eksisnya rasa pulang itulah yang jadi fondasi utamanya. Dan itu dieksekusi secara brilian banget lewat bilingual UI mereka. Oh yang bahasa itu ya? Iya. Jadi, sejak hari pertama Anda ngunduh aplikasi ini, pengaturan bahasa bawaannya itu langsung bahasa Sunda. Anda nggak disambut sama tulisan "Selamat datang", tapi "Wilujeng Sumping". Wah, detail yang bagus itu. Secara instan langsung menggeser posisi penggunanya loh. Maksudnya menggeser gimana tuh? Mereka jadi bukan sekedar pengguna aplikasi global lagi, tapi kerasa kayak tamu terhormat di rumah budaya mereka sendiri gitu. Wow. Dan ngomong-ngomong soal bahasa nih, ada satu lompatan teknologi di catatan ini yang bikin saya sampai berhenti baca dan geleng-geleng kepala. Mereka nyebutnya fitur Sundaiken. Ah iya, Sundaiken ini gila sih. Kan biasanya kalau kita dengar kata terjemahan, otak kita tuh langsung mikirnya ke Google Translate yang kaku gitu kan. Tapi ini kelihatannya jauh ngelampaui itu ya. Jauh banget ngelampauinya. Nah,
Fitur Sundaken ini adalah AI khusus yang memang dilatih dengan konteks budaya itu. Praktiknya di dalam aplikasi ini luar biasa banget loh, jadi ada 3 bentuk nyata dari AI ini. Yang pertama namanya Sundaken Post. Coba Anda bayangin, Anda ngetik keluh kesah hari ini pakai bahasa Indonesia atau bahkan bahasa Inggris. Anda tinggal tekan satu tombol dan teksnya otomatis berubah jadi bahasa Sunda yang sangat natural. Seolah-olah Anda memang mikirnya pakai bahasa itu dari awal ya. Iya, bener. Natural banget. Nah, manifestasi keduanya ini yang menurut saya punya potensi merombak total ekonomi kreator lokal loh. Coba bayangin, fitur Sundaken Cerpen. Seseorang nulis cerita pendek nih, terus waktu penulisnya neken tombol publikasi dan fitur AI-nya nyala, seluruh teksnya itu langsung diterjemahin ke bahasa Sunda. Dan di detik yang sama, mesin AI satunya lagi ngebaca judul dan ngekstrak makna dari isi ceritanya. Buat apa tuh? Buat secara otomatis nyiptain sebuah gambar poster ilustrasi. Ya ampun, ini berarti hambatan teknis buat jadi kreator konten tiba-tiba runtuh dong kalau misalnya Anda punya ide cerita bagus tapi nggak jago gambar atau desain poster, AI ini langsung ngambil alih beban itu kan? Bener, karya Anda bisa tayang utuh pakai bahasa daerah yang sempurna, terus ditambah lagi visual yang manjain mata. Keren banget. Dan ini ngebawa kita ke elemen personalisasinya. Manifestasi ketiga dari AI, mereka tuh diterapin di foto profil. Oh, yang ngubah foto itu. Iya, pengguna cuma butuh unggah foto selfie kasual mereka, terus AI bakal ngerender ulang jadi versi diri mereka yang lagi pakai pakaian tradisional Sunda. Lengkap sama ikat kepala atau ornamen yang presisi banget secara budaya. Wah, ini mah niat banget. Belum selesai loh, ditambah lagi ada Neng AI. Ini tuh bukan chatbot kaku yang nyapa dengan, "Halo, apa yang bisa saya bantu?" Bukan gitu. Terus nyapanya gimana? Dia nyapa Anda pakai sapaan hangat kumaha damang. Neng AI ini paham konteks percakapan dan nempatin dirinya sebagai asisten digital yang beneran punya sopan santun lokal. Luar biasa lengkap ya. Karena ternyata pas saya baca lebih jauh, platform ini tuh nggak ngarepin penggunanya cuma produksi konten sendiri aja. Ada satu pilar yang mereka sebut layar. Nah, layar ini Netflix versi lokalnya mereka. Betul, dan yang gila itu, sejak hari pertama pengujian beta ini jalan, mereka tuh udah membenamkan aset konten in-house senilai 750 juta rupiah loh. 750 juta? Serius di Wow. fase beta? Iya, isinya itu ada 2 film panjang dan 5 film pendek berkualitas sinematik yang diproduksi langsung sama PT Moreplay Digital Media. Gila sih, berarti ekosistem ini emang dirancang sedemikian rupa supaya penggunanya tuh nggak punya alasan buat keluar dari aplikasi ya? Persis. Selain layar dan cerita tadi ada juga pilar sosial buat ya interaksi lini masa standar lah. Terus ada reel buat konten video vertikal yang durasinya 60 detik. Ini jelas ngadopsi daya pikatnya TikTok ya, tapi difokusin buat kreator lokal. Dan semuanya ini diikat sama infrastruktur pesan dan notifikasi real time yang sangat solid. Dari semua fitur canggih ini ya, muncul dong satu pertanyaan besar. Tapi gimana caranya platform ini nahan Anda para pendengar ini ya supaya nggak balik lagi ke kebiasaan lama? Kayak scrolling tanpa sadar di aplikasi raksasa milik miliarder teknologi itu loh. Disinilah bagian yang sangat menarik. Jawabannya itu ternyata ada di perombakan algoritma dan sistem ekonomi mereka. Gini, coba kita pikirin. Platform raksasa saat ini tuh pada dasarnya beroperasi kayak tuan tanah feodal di era digital kan? Maksudnya menguasai lahan terus ngambil semua hasil panennya gitu? Persis banget. Si tuan tanah ini cuma nyediain lahannya, ya aplikasinya itu, terus miliaran pengguna kayak kita, ini kerja secara gratis di sana. Kita yang capek-capek bikin foto, nulis opini, ngerekam video, kita ngabisin waktu berjam-jam, si tuan tanahnya yang panen triliunan rupiah dari iklan yang diselipin di karya kita. Dan mereka juga jual data kita loh. Benar. Terus kita dapat apa gantinya? Cuma notifikasi like warna merah yang sekedar ngasih dopamin murahan. Nah, Sundanis ini menolak keras model eksploitatif kayak gitu. Pendekatan mereka tuh lebih mirip kayak sebuah koperasi digital yang ngasih dividen ke Anda dalam bentuk reputasi. Jika kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya ya, model tuan tanah tadi, itu juga nyiptain masalah turunan di algoritma mereka loh. Karena raksasa teknologi ini cuma peduli seberapa lama sih Anda natap layar, maka secara sistematis mereka pasti memprioritaskan konten yang memicu amarah dan sensasi yang dangkal. Karena amarah bikin orang komen dan berantem terus kan? Ya, viralitas jadi satu-satunya dewa di sana. Nah, Sundanis ini secara sadar mematikan mesin viralitas kosong itu lewat rumusan matematika di balik lini masa mereka. Wah, rumus algoritma mereka ini sangat transparan loh, dan ya jujur aja,
Anda pasti pernah kan ngerasa jengkel ngelihat konten sensasional yang sama mendominasi lini masa Anda selama 3 hari berturut-turut? Oh, sering banget itu mah. Bikin capek. Nah, di platform ini, skor sebuah postingan itu dihitung pakai rumus yang jelas. Jumlah like ditambah jumlah komentar yang dikalikan 2. Terus total dari itu dibagi sama jam tayang ditambah 2, terus dikuadratin. Wah, agak teknis ya. Coba kita bedah pelan-pelan anatomi dari rumus itu biar kelihatan prioritas sosiologisnya. Pertama ada pengali ganda buat kolom komentar kan? Iya, komentar dikali 2. Ini secara eksplisit nandain kalau mereka menganggap satu diskusi yang bermakna itu jauh lebih berharga daripada 2 apresiasi pasif berupa jempol atau like. Mereka tuh benar-benar mendorong Anda buat bicara, berdiskusi, gitu. Terus bagian pembaginya gimana? Kuadrat dari waktu tayang itu. Nah ini nyiptain efek yang menyerupai gravitasi buatan di lini masa. Maksudnya gravitasi yang secara paksa menarik turun konten-konten yang udah lama tayang gitu ya? Tepat sekali. Karena pembaginya tuh terus meningkat secara eksponensial seiring waktu kan. Jadi seheboh apapun sebuah konten di jam pertama nih, skornya tuh pasti bakal ancur lebur beberapa jam kemudian. Supaya nggak ada monopoli topik ya. Bener. Ini mastiin nggak ada satu topik pun yang bisa mendominasi percakapan komunitas sampai berhari-hari. Terus untuk ngejamin lini masa ini selalu segar, mereka secara harfiah mengunci rasio tampilannya di format 3:1. 3:1. Gimana tuh? Anda bakal selalu ngeliat 3 konten baru dari kreator yang mungkin Anda belum kenal untuk setiap satu konten populer yang muncul. Wow, ini keadilan distribusi exposure yang nyaris mustahil bisa kita temuin di platform raksasa ya. Iya, susah banget nyari yang begini. Dan distribusi adil itu juga diterapin loh ke sistem ekonomi internal mereka yang disebut sistem kujang. Sistem kujang. Ini juga menarik banget. Ekonomi kujang ini emang harusin Anda buat ngeluarin keringat digital lah istilahnya. Iya, nilai tukarnya tuh sangat spesifik ya, dan kelihatan banget didesain buat merangsang produksi kebudayaan. Nah, poin-poin kujang ini yang pada akhirnya jadi tolak ukur hierarki Anda di dalam saung digital ini kan. Dan mereka punya sistem level dengan nama-nama yang unik banget. Anda mulai dari paling bawah sebagai nonoman dengan 0 poin. Terus setelah lumayan sering berkontribusi, Anda bakal naik jadi taruna di angka 1000 kujang. 1000 kujang ya, mulai kerasa lah usahanya. Betul. Terus Anda gerak lagi jadi warga di 5000 kujang. Naik lagi ke sesepuh di 10.000 kujang. Dan puncaknya nih ada di level panutan pada angka 25.000 kujang. Tapi tunggu, ada satu level rahasia lagi namanya karuhun. Cuma ini eksklusif ya, sifatnya invite only, khusus buat para founder atau investor platform. Semua gamifikasi level ini tuh dirancang supaya pengguna merasa benar-benar punya investasi emosional di platform tersebut. Tapi tunggu sebentar deh. Menurut saya ada satu kelemahan fatal nih kalau kita ngomongin soal poin digital. Kujang ini kan katanya bisa ditukar sama tiket acara dunia nyata, akses film premium di fitur layar, atau bahkan beli merchandise. Iya, betul, bisa. Nah, bayangin gini. Saya udah setengah mati nih ngumpulin 10.000 kujang dan akhirnya dapat status terhormat sebagai sesepuh. Terus besoknya saya putusin buat nuker 5.000 kujang saya demi tiket bioskop misalnya. Apakah level saya langsung hangus dan saya didegradasi turun jadi warga biasa lagi? Kalau sistemnya begitu sih orang bakal malas banget ngebelanjain poin mereka. Sayang kan hilang status? Nah, itu dia. Itu celah psikologis yang emang sering banget menghancurkan aplikasi berbasis poin ya. Tapi jangan khawatir, mereka udah mikirin jalan keluarnya kok. Ekonomi kujang ini secara cerdas memisahkan antara saldo transaksi sama rekam jejak. Oh tunggu, ini mirip sama dupung miles penerbangan sama status keanggotaan frequent flyer di maskapai, itu bukan sih? Nah, persis. Kan Anda bisa aja ngabisin jutaan miles buat terbang gratis, liburan kemana gitu. Tapi kartu keanggotaan Anda bakal tetap berstatus platinum, karena maskapai mencatat riwayat penerbangan Anda secara keseluruhan kan? Analogi yang sangat presisi itu. Kujang tuh beroperasi dengan logika yang persis sama loh. Saldo kujang yang bisa Anda belanjain mungkin emang berkurang setelah ditukar tiket. Tapi, akumulasi total poin yang pernah Anda hasilkan sejak hari pertama, yaitu rekam jejak kontribusi Anda, itu sifatnya abadi. Oh, jadi nggak bakal turun level ya? Enggak dong. Sekali Anda diangkat jadi sesepuh, Anda akan tetap dihormati sebagai sesepuh. Hierarki di platform ini adalah representasi dari pengabdian Anda ke kebudayaan, bukan cerminan sisa saldo di rekening kujang Anda hari itu.
Wah, itu pendekatan yang sambil menghargai jerih payah komunitas sih. Nah, kalau seseorang udah ngabisin waktu berbulan-bulan untuk nyapai level tertinggi reputasi digital yang kuat, itu kan pasti bermuara pada sesuatu ya. Dan ini yang gila, ujung dari perjalanan digital di Sundanis ini secara mengejutkan ternyata ada di dunia nyata loh. Lewat fitur pasamuan jodoh itu ya? Iya, pasamuan jodoh. Tapi jujur aja ya, waktu saya pertama kali baca namanya saya langsung mikir, ya ujung-ujungnya bikin aplikasi kencan swipe kanan kiri lagi, cuma dikasih label topi adat tradisional aja nih. Asumsi itu bisa dimaklumi sih ya. Mengingat betapa dangkalnya fitur kencan di internet modern zaman sekarang kan, hal ini memunculkan pertanyaan penting, emang iya cuma sebatas itu? Jawabannya enggak. Pasamuan jodoh ini sebenarnya adalah fondasi dari apa yang di dunia teknologi itu disebut sebagai trust mode atau benteng kepercayaan. Ini bukan acara speed dating atau kencan buta loh ya. Terus, wujud aslinya apa? Ini adalah silaturahmi kelas atas secara offline bermartabat banget. Oke, apa yang bikin acara ini beda dari ya kopi darat komunitas pada umumnya lah? Filter aksesnya yang ekstrim banget. Ekstrim gimana? Jadi pasamuan jodoh ini tuh pertemuan tatap muka bulanan yang digilir di 5 kota berbeda ya. Isinya diskusi kebudayaan dan ada pengalaman kulinernya juga yang diatur rapih. Nah ini bagian paling krusialnya. Anda nggak bisa loh sekedar datang terus mendaftar bawa uang gitu. Syarat mutlak untuk bisa masuk ke ruangan itu, Anda harus udah mencapai level tertinggi di aplikasi, yaitu level panutan. Wow, harus panutan berarti harus punya riwayat 25.000 kujang dong. Tepat. Dan buat dapat 25.000 kujang itu butuh waktu rata-rata 8 bulan interaksi yang konsisten. Anda harus bikin konten bermakna, berdiskusi sehat selama berbulan-bulan buat nyampe titik itu. Astaga, berarti pas Anda masuk ke ruangan pasamuan jodoh itu Anda benar-benar tahu persis ya kalau setiap orang di sana tuh bukan akun palsu, bukan penipu dan jelas bukan troll penebar kebencian dari internet kan? Bener banget. Mereka itu individu-individu yang karakter dan kesabarannya udah diaudit langsung sama komunitas selama berbulan-bulan loh. Ini brilian sekali sumpah. Itu secara otomatis bakal nyapu bersih orang-orang yang cuma mau iseng doang. Ekosistem ini benar-benar nyiptain trust mode yang kedap. Kalau dipikir-pikir lagi ya, sulit banget loh buat raksasa teknologi manapun untuk meniru tingkat kedalaman komunitas kayak gini. Sangat sulit. Raksasa teknologi nggak bakal mau serepot ini. Dan kalau kita rangkum dari analisis kita, Sundanis ini sebenarnya mengantungi 6 jenis mode atau benteng kompetitif sekaligus. Coba sebutin apa aja bentengnya. Pertama, cultural mode. Ini dibangun lewat AI linguistik mereka yang paham hierarki kesopanan tadi. Google jelas nggak akan repot-repot ngelatih AI mereka buat mahamin undak-usuk bahasa secara sedalam itu kan? Kedua, bilingual UI mode, yang nyiptain batas psikologis rasa kepemilikan bagi penggunanya. Oke, masuk akal. Yang ketiga, Ketiga, community mode yang lahir dari ekonomi kujang tadi. Keempat, ya trust mode dari sistem filter ketat pasamuan jodoh ini. Kelima, content mode dengan aset in-house mereka yang senilai 750 juta rupiah itu loh. Dan yang terakhir, ini yang klasik, network effect. Semakin banyak orang Sunda yang gabung, bakal semakin bernilai platform ini buat orang Sunda lainnya. pertanyaannya, kalau cetak biru di Sunda ini berhasil berjalan mandiri dan beneran menguntungkan, kemana nih langkah mereka selanjutnya? Fase kedua dari peta jalan mereka itu adalah mengekspor saung digital ini ke kelompok demografi raksasa lainnya loh. Mereka bakal mengkloning arsitektur ini secara spesifik untuk suku Jawa yang kita tahu punya populasi sekitar 100 juta jiwa. Kemudian menyusul suku Batak, Bugis, dan Minang. Wah, ekspansi nasional ini namanya. Belum selesai. Pada fase ketiga, barulah terungkap visi terbesar mereka. Sundanis ini ternyata bukanlah tujuan akhirnya. Terus apa dong? Ini cuma prototipe awal untuk membangun sebuah sistem operasi budaya digital, sebuah infrastruktur yang nantinya bisa diadaptasi untuk 1.340 suku yang tersebar di seluruh kepulauan Nusantara loh. Ya ampun, bayangkan skalanya ya, 1.340 suku, di mana masing-masing dari mereka nantinya punya saung digitalnya sendiri, punya AI penerjemahnya sendiri, terus punya sistem ekonominya sendiri. Wah, ini benar-benar. Oke, mari kita ambil jeda sejenak ya untuk merangkum apa yang baru aja kita bedah hari ini. Melalui catatan ini ya, Anda bisa ngelihat bahwa Sundanis ini jelas bukan sekedar media sosial dengan tempelan bahasa lokal buat gaya-gayaan. Bukan sama sekali. Platform ini tuh sebentuk perlawanan teknologis, mereka secara tegas
tegas menolak model internet feodal yang selalu menjadikan kita, penggunanya ini sebagai produk tak bersuara. Mereka lagi mendemonstrasikan loh kalau dengan infrastruktur yang efisien, dengan algoritma yang secara aktif menghukum sensasi murahan dan ekonomi yang menghargai diskusi yang dalam, internet tuh bisa balik lagi jadi ruang pelestarian kebudayaan, ruang yang nguntungin penggunanya baik secara reputasi maupun ekonomi. Dan untuk Anda yang udah ngikutin penelusuran ini dari tadi, saya cuma mau meninggalkan satu pemikiran nih yang mungkin bakal nantang asumsi Anda soal masa depan teknologi. Gini, selama puluhan tahun kita kan selalu dicekoki ide ya kalau tujuan akhir dari internet itu adalah nyiptain sebuah desa global. Sebuah tempat yang tanpa batas, homogen dan seragam gitu kan. Iya, Global Village, konsepnya selalu gitu. Nah, tapi jika visi OS Budaya Indonesia ini beneran sukses memberdayakan 1.340 suku tadi, apakah mungkin internet ideal yang selama ini kita cari-cari, itu bentuknya justru sangat berbeda? Maksudnya kalau bukan desa global yang seragam gitu ya, lalu apa dong bentuknya? Ya bagaimana kalau masa depan internet yang lebih sehat itu sebenarnya adalah sebuah mozaik raksasa. Mozaik yang terdiri dari ribuan negara digital berskala mikro, di mana setiap kelompok masyarakat itu punya benteng budayanya sendiri. Dengan AI yang bukan dilatih pakai data dari Amerika sana, melainkan dilatih secara khusus untuk melestarikan nilai-nilai kesopanan dan kearifan lokal mereka yang unik. Wah, ini sudut pandang yang gila sih. Iya kan? Jika infrastruktur semacam itu pada akhirnya terbentuk secara global, coba Anda pikirkan ini. Bagaimana hal tersebut akan merombak secara fundamental cara kita memahami, cara kita berinteraksi, dan cara kita menghormati kebudayaan orang lain di dunia nyata. Wow, sebuah pertanyaan yang pasti bakal bikin kita ngerenung panjang banget nih. Sungguh sebuah bedah materi yang benar-benar buka wawasan ya hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di sesi penelusuran hari ini. Dan sampai jumpa di eksplorasi detail kita berikutnya.